Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 21. Kami akan menjelaskan langkah-langkah menganalisa kategori stres versus kategori manajemen stres, dalam menganalisis hubungan antara tingkat stres dan kemampuan mengelola stres menggunakan uji chi-square. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis data sampai dengan hasil dan interpretasinya dengan menggunakan uji chi-square, atau disebut juga uji non-parametrik, di mana uji chi-square juga digunakan untuk membandingkan dua atau lebih proporsi untuk melihat dan menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan dan untuk melihat perbedaan antara frekuensi yang diamati dan frekuensi yang diharapkan, yang nantinya akan kita lihat pada tabel sel 3x3. Dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, yang keduanya berupa data kategorik yaitu ordinal. Selanjutnya, di sini akan dilakukan analisa data dan pada layar terdapat data-data yang akan kita pindahkan ke SPSS. Tampak pada layar SPSS, kemudian perhatikan file di bagian kiri atas, klik open, masuk pada data. Perhatikan pada tipe data, ubah tipe data menggunakan Excel. Kemudian pilih data yang akan dipindahkan, klik open. Perhatikan kode pada worksheet, di situ tampak kode G101. Kenapa di situ 101? Karena jumlah data yang akan kita analisa berjumlah 101 pada Excel. Kemudian klik OK. Pada layar terdapat data yang sudah dipindahkan ke SPSS. Kemudian masuk pada variabel view, perhatikan pada usia, jenis kelamin, pendidikan, skor stres, skor manajemen, itu boleh dihapus karena yang akan kita analisa hanya pada kategori stres dan kategori manajemen stres. Klik kanan pada usia, klik clear. Ulangi sampai pada tabel skor manajemen. Setelah itu perhatikan pada type, itu menggunakan string karena data yang akan kita analisa berupa kata-kata dan bukan berupa angka. Kemudian lanjut ke tabel measure. Ubah nominal menjadi ordinal. Klik kanan, kemudian pilih ordinal. Di situ menggunakan ordinal karena kita akan menganalisa data menggunakan uji chi-square. Setelah itu klik pada data view di bawah kiri. Ini merupakan data yang sudah dipindahkan tadi. Baik, selanjutnya kita akan melakukan langkah analisis data menggunakan cross tabulation. Yang pertama, kita klik analyze, lalu descriptive statistik, kita langsung pilih cross tabs. Oke, di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, ada row dan kolom. Row itu sendiri, di situ kita akan memasukkan yang namanya variabel independen, di mana variabel independen ialah variabel yang tidak dapat dipengaruhi, sedangkan kolom itu ialah variabel yang dapat dipengaruhi. Di sini yang menjadi variabel independen ialah kategori stres, boleh dimasukkan. Dan yang menjadi variabel dependen ialah kategori manajemen stres. Oke, di sini kita mengklik statistik, klik chi-square, dan risk. Kita klik continue, lalu cells, kita klik observe, dan klik row. Lalu klik continue, lalu kita langsung klik saja di OK. Oke, setelah kita analyze, inilah hasil dan interpretasi dari data yang telah kita masukkan sebelumnya. Pada tabel case processing summary, kita akan melihat apakah kategori stres berhubungan dengan kategori manajemen stres. Bisa kita lihat di sini N merupakan jumlahnya dan persen adalah presentasinya. Pada tabel cross-tab ini bisa dilihat bahwa data yang muncul adalah tabel 3x3, di mana variabel kategori stres yang terbagi atas 3, antara lain ada rendah, sedang, dan tinggi. Dan variabel kategori manajemen stresnya dibagi antara 3, yaitu ada baik, rata-rata, dan juga buruk. Jadi ada 3 kategori untuk variabel 1 dan juga 3 kategori untuk variabel 2, sehingga ada 9 sel.
Nah, kemudian kategori stres rendah dengan kategori manajemen stres baik ada 3. Kemudian kategori stres rendah dengan kategori manajemen stres buruk kosong. Kategori stres rendah dengan kategori manajemen stres rata-rata ada 5. Sehingga totalnya adalah 8. Kemudian kategori stres sedang dengan kategori manajemen stres baik ada 11. Kemudian kategori stres sedang dengan kategori manajemen stres buruk kosong. Dan kategori stres sedang dengan kategori manajemen stres rata-rata ada 20. Sehingga totalnya adalah 31. Kemudian kategori stres tinggi dengan kategori manajemen stres baik ada 7. Kategori stres tinggi dengan kategori manajemen stres buruk ada 16. Dan kategori stres tinggi dengan kategori manajemen stres rata-rata ada 38. Sehingga totalnya adalah 61. Nah, total kategori manajemen stres baik ada 21. Dan total kategori manajemen stres buruk ada 16. Total kategori manajemen stres rata-rata ada 63. Sehingga total semuanya adalah 100. Nah, kemudian untuk presentase di sini tidak diambil mentah-mentah dari tabel analisa statistik. Karena hasil presentasinya itu terhadap row seperti 37,5% dan 62,5% itu totalnya 100%. Sedangkan untuk perhitungan 100% itu adalah 100 sampel. Jadi itu perlu dibagi terlebih dahulu. Misalnya ada 3, itu dibagi 100, itu berapa persen sampai selesai. Lalu ditotal semuanya, maka hasilnya adalah 100 atau 100%. Selanjutnya ada chi-square test. Oke, di sini kita melihat ada catatan yang ada di bawah tabel. Bisa kita lihat 3 sel yaitu 33,3% memiliki jumlah yang diharapkan kurang dari 5. Jumlah minimum yang diharapkan adalah 1,28. Nah, kita balik lagi ke tabel. Jadi untuk hasilnya dimulai dari Pearson chi-square dengan value 17,015 dengan p-value-nya sama dengan 0,002. Lalu ada likelihood ratio dengan value-nya 22,393 dengan p-value-nya 0,000. Dan jumlah responden valid sama dengan 100. Nah, maka dari itu untuk interpretasinya dari hasil uji chi-square pada hubungan antara kategori stres dan kategori manajemen stres didapatkan nilai p-value-nya sama dengan 0,002 Pearson chi-square yang berarti lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Nah, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat stres dengan manajemen stres pada responden. Namun, karena terdapat 3 sel yaitu 33,3% dengan expected count kurang dari 5, maka sebaiknya hasil ini juga dipertimbangkan dengan hati-hati. Biasanya pada kondisi seperti ini, Fisher's test bisa menjadi alternatif. Namun, Fisher's hanya bisa digunakan untuk tabel 2x2, sedangkan ini adalah tabel 3x3. Selanjutnya, kita akan melihat tabel risk estimate, di mana untuk odds ratio untuk kategori stres tidak dapat dihitung karena tabelnya 3x3 dan terdapat sel yang kosong. Diketahui terdapat 3 sel atau 33,3% dengan expect count kurang dari 5, namun uji chi-square tetap menunjukkan hasil yang signifikan dengan p-value 0,002, yang berarti ada hubungan antara tingkat stres dan dengan manajemen stres. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil bivariat pada analisis ini menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara tingkat stres dan kemampuan manajemen stres. Semakin tinggi tingkat stres seseorang, maka semakin rendah kemampuan manajemen stres orang tersebut. Di sisi lain, individu dengan stres rendah cenderung memiliki kemampuan manajemen stres yang lebih baik dan lebih efektif dalam menghadapi tantangan. Berikut referensi yang kami gunakan. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.